wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rantun, mohon maaf minta waktunya untuk mengadakan wawancara untuk mengisi tugas kami di modul CGP modul ketiga, yaitu tentang pengambilan keputusan dari stakeholder atau dari kepala sekolah. Saya minta waktunya ya Bapak. Untuk kegiatan wawancara ini kami mengambil pertanyaan sesuai dengan yang ada di LMS Bapak. Yang pertama yaitu bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus dilema etika. Nah itu. Yang pertama pertanyaannya itu bagaimana Bapak selaku kepala sekolah SMP 4 mengatasi kasus dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama dengan dilema etika ini kan berkaitan dengan ini yang ditanyakan kan khusus untuk Bapak Ibu guru atau untuk seluruhnya atau siswa juga bisa untuk Bapak Ibu guru, bisa untuk siswa juga. Untuk siswa kita buat aturan dengan besar sudah termasuk termasuk juga waktu dari sekolah, karyawan, dan lainnya mungkin juga ekstra yang langsung berkaitan dengan apalagi kita sekarang menyangkut kaitan dengan pendidikan karakter. Identifikasinya itu kan ada biasanya kan ketika yang kesiswanya. Sedangkan untuk Bapak Ibu guru yang pertama kali adalah kita dengan adanya contoh yang ada, insya Allah kita hasil yang baik kan juga contoh yang paling baik itu adalah hasil yang baik. Dari contoh yang ada, misalkan kita memberi contoh, mungkin ada 1-2 mungkin Bapak Ibu guru yang belum sesuai dengan penerapan etika, maka itu kita akan minta secara khusus ya Bapak binanya. Iya, terima kasih. Untuk berikutnya Bapak, bagaimana Bapak itu mengambil keputusan, menjalankan pengambilan keputusan, terutama jika itu ada suatu keputusan yang itu melibatkan dua pihak Bapak ya. Kan suatu keputusan ada yang menghasilkan ya Pak, dua keputusan ya itu maksudnya gitu. Bagaimana sebagai ASN kita bekerja sesuai dengan sedikit ada sehingga tanpa pada pedomannya adalah aturan yang kita anut atau tidak kita patuhi. Bapak, terima kasih. Kemudian ini lagi Bapak, langkah-langkah atau prosedur yang mungkin selama ini Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan, langkahnya pengambilan keputusan ya. Yang pertama misalkan ada suatu kasus ya, kita identifikasi dulu sebelum memberikan keputusan, nanti kita mencari data-data yang valid sehingga nanti keputusannya itu tidak keliru. Dan itu mungkin bisa mencari atau minta data ke teman terdekat atau juga yang terlibat dalam suatu kasus tersebut. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan Bapak? Yang efektif. Itu langsung ini kan global ya. Mungkin pertanyaan bisa di spesifik lagi. Sebab keputusan itu kan banyak sekali. Banyak sekali suatu kasus, suatu masalah atau sekolah itu kan banyak sekali yang harus kita putuskan. Nah, salah satunya itu paling efektif yaitu dengan langsung saja kita baik itu bisa tertulis dan juga bisa tidak tertulis. Kalau tidak tertulis kan ada suatu kondisi membuat kesalahan misalnya kita panggil itu kan pakai tahapan
pandangan sebelum secara khusus nih Bapak. Oke. Kemudian Bapak tentu dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan nih Bapak. Nah itu bagaimana Bapak menghadapi tantangannya itu? Kan dalam mengambil keputusan pasti ada jangan seperti itu pro-nya. Nah itu kan tantangannya bagaimana? Tadi dari awal kita sudah saya sampaikan bahwa untuk mengambil keputusan itu kita punya data yang valid, punya data yang lengkap, sehingga atau sebelumnya jadi sebelum kita memberikan keputusan otomatis kita berada di pihak yang benar. Putusannya itu harus benar karena apa? Karena kita punya data yang valid. Jadi kalau pro kontra itu ya wajar, masuk di dunia itu wajar, tapi dasar kita adalah hal kebenaran yang mana yang harus kita luruskan, yang mana yang tidak. Itu tetap jalan terus. Iya Bapak, terima kasih. Dan ini Pak lagi untuk pengambilan keputusan itu adakah semacam tata cara atau jadwal apa Pak? Di jadwal sebaiknya keputusan itu ada punya waktu, sebab kalau tidak dijadwal nanti mungkin ada timbul lagi permasalahan yang baru. Itu pasti ya. Jadi kerjaan yang dikatakan ya kita jadwal, kita targetkan berapa sehari, 2 hari, atau mungkin sampai lama 1 minggu. Jadi itu nanti kita punya target, sehingga misalkan ada permasalahan yang baru kita tidak numpuk tertimbun ya Bapak, didata dulu mana yang urgent ya Bapak, mana yang penting dahulu ya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah yang pertama itu mungkin bisa memberikan itu mungkin ada apa niku fasilitas kantor nopo pripun itu kan bisa itu jelas dari awal kan kita mencari fakta, mencari data itu kan selalu melibatkan matematika selaku rekan kerja kita yang berada di ujung tombaknya. Dari situ kita keputusan itu pun kita juga akan kita tawarkan dengan tahap itu, tidak keputusan pada diri sendiri. Diri sendiri itu kan bisa subjektif, sehingga kita seperti tim lah, ada teamwork yang semuanya ini keputusan kita bersama, jadi itu yang terbaik. Jadi nanti yang bertanggung jawab tetap kepala sekolah. Terima kasih Bapak, pertanyaan kami sudah dan Pak jawabannya alhamdulillah bisa menambah pengetahuan kami dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Esti. Ya, terima kasih Bapak Agus telah meluangkan waktu Bapak untuk bersama dengan saya. Ya, ini saya mewakili tugas dari kelompok CGP Bapak tentang modul 3, yaitu tentang pengambilan keputusan. Nah, ya. Ini Bapak sebagai Kepala SMP Negeri 1 Magetan, ini Bapak. Ya. Nah, ini ada pertanyaan di LMS kami di modul 3 itu tentang pengambilan keputusan. Ya, ini. Jangan sulit-sulit ya Pak ya. Iya Bapak. Untuk pengambilan keputusan ini kami mengikuti yang ada di LMS Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana Bapak selama ini dalam mengidentifikasi kasus dilema etika? Begini, kalau ada kasus tersebut, yang pertama kami akan mencari informasi dulu. Jadi benar nggak permasalahan yang dihadapi itu atau permasalahan yang disampaikan itu benar nggak? Nah, kemudian setelah itu kami mencari data-data. Jadi permasalahan-permasalahan apa yang menyebabkan orang tersebut bermasalah. Itu setelah itu kami berusaha untuk memanggil kami cross checkkan kepastian permasalahan yang terjadi itu.
Pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan? Ini kan di tempat kerja Bapak di SMP 1 Magetan, terutama itu keputusan untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak. Mereka itu sama-sama benar, tapi mereka itu saling bertentangan seperti itu. Oh ya, Iya. ya. Kebetulan saya di SMP 1 Magetan ini baru ya, Iya. dan apabila terjadi seperti itu, kami akan mencari solusinya. Jadi mereka yang punya maksud baik itu, kedua-duanya kan baik, tetapi ada suatu permasalahan gitu ya, atau kedua-duanya tidak bisa sinkron, tetapi kedua-duanya menganggap bahwa permasalahan itu baik. Nah, maka jalan saya adalah memanggil mereka, mengajak bicara, mencari solusi agar supaya mereka apa yang sudah dilakukan itu, atau apa yang menjadi pendapatnya baik itu tidak dikesampingkan, tetapi mengakomodir. Jadi kami berusaha supaya semuanya bisa memahami akan keputusan dari sekolah. Jadi yang pasti kami mengajak mereka berbicara dua-duanya. Ingatkan ya Bapak. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Ya, yang pertama itu tadi kita mengajak diskusi bersama, kemudian kita lihat aturan-aturan yang ada. Nah, itu nanti dua orang itu atau dua kelompok itu kita panggil bersama, kita tunjukkan aturan-aturan yang ada yang berhubungan dengan permasalahan itu, agar supaya mereka menyadari bahwa sekolah bagaimanapun juga harus mengambil yang terbaik. Sesuai dengan aturan ya Bapak. Iya. Terima kasih. Yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus DP? Mohon maaf nih. Iya. Situasinya Bapak. Yang efektif. Iya. Jadi kami selama ini di dalam mengambil keputusan memang melibatkan seluruh unsur. Jadi teman-teman dari wakil urusan, kemudian juga guru senior kami ajak bicara, kami ajak pendapat, termasuk teman-teman kantor juga. Sebelum kami mengambil suatu kebijakan, mereka kami ajak bicara, sehingga sedapat mungkin keputusan yang kami ambil itu bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih Pak. Berikutnya, apakah atau hal apa yang mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Mungkin ada apa yang menghalangi Bapak dalam mengambil keputusan? Iya, tentunya itu ada mesti ya. Jadi dari setiap pengambilan kebijakan itu pasti ada yang puas, ada yang tidak. Ya, ada yang kontra. Nah, itu kami anggap itu hal yang biasa. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum merasa puas, barangkali mereka belum paham gitu saja. Jadi kami mengajak mereka diskusi. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan itu apakah Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu Bapak? Kalau jadwal sih tidak ya, jadi menyesuaikan. Iya, menyesuaikan masalah. dengan kondisi. Jadi kalau saat itu ada masalah, kita sedapat mungkin untuk segera menyelesaikannya. Kemudian Pak, apa faktor-faktor yang mempermudah atau mungkin bisa membantu seseorang yang bisa membantu Bapak untuk pengambilan keputusan? Apakah ada nih Bapak? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi kami sedapat mungkin untuk mengambil keputusan itu mengajak bicara dengan senior-senior yang sudah ada, kemudian dengan wakil dan urusan, agar supaya itu tadi biar bisa diterima oleh semua pihak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, dan semoga bisa untuk kami terapkan nantinya. Dan kami akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.